Halo Sobat Colai. Puaskanlah kalian colai. Ntar lagi puasa, tak bisa colai di siang hari. Waduh. Kalau malam auto ketahuan ya kan. Ini kok mandi malam, kok mandi. Waduh, bau-bau pandan lagi. Waduh. Oke lah, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja yuk kita gas. Saat ini, Ivan pun masih dalam usahanya untuk mendapatkan Gu Santong untuk menjadi bagian keluarga Luo. Tapi usaha yang ia pertama lakukan ini harus gagal, karena ternyata Gu Santong ini sangat peka dan tahu kalau Ivan ini menyiapkan ulat sutradara di dalam suatu herbal tingkat 6 yang ia serahkan beberapa waktu lalu. Kini Ivan yang kembali, ia pun datang dan ditanya oleh Tuan Li tentang bagaimana rencananya. Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Dengan sinis, Ivan mengatakan, lihatlah dari wajahku bagaimana. Mendengar hal itu, Tuan Li pun paham apa yang terjadi. Ia tahu kalau Ivan pasti gagal dalam usahanya yang pertama ini. Lalu Tuan Li pun berspekulasi kalau bocah itu sepertinya menggunakan kesadaran ilahinya. Tapi hal itu pun disanggah oleh Ivan. Ivan juga sangat heran bagaimana bisa Gu Santong itu menemukan ulat itu, padahal ia sama sekali tidak menggunakan kesadaran ilahinya. Ivan juga berujar jika mereka tidak mengetahui bagaimana cara Gu Santong menemukan ulat itu, maka akan sangat kesulit untuk menjebak Gu Santong. Mendengar hal itu, Tuan Li pun memberikan saran kepada Ivan bagaimana kalau mereka menggunakan telur ulat saja dan jangan menggunakan ulatnya. Dan hal itu ternyata sependapat dengan Ivan. Dan saat ini Ivan pun mengeluarkan herbal tingkat 7 yang membuat Tuan Li ini matanya membelalak. Ivan pun membenarkannya kalau ini adalah herbal tingkat 7 yang merupakan herbal yang sangat spesial karena memiliki panas dan juga dingin di sisi lainnya. Ivan juga berujar kalau ia harus menggunakan herbal ini karena ia tidak memiliki waktu lagi untuk mencari sumber air dingin. Jadi ia terpaksa harus menggunakan benda berharga ini. Ivan juga mengatakan kalau benda herbal ini memiliki sifat yin dan juga sifat yang akan membuat telur ulat ini akan lebih cepat menetas nantinya. Di sini Ivan pun juga sangat kesal karena ia harus menggunakan herbal ini. Selain herbal ini tingkat 7, herbal ini juga merupakan herbal terbaik yang ada di jenisnya. Bahkan nilainya lebih baik daripada herbal tingkat 8 pada umumnya. Tapi Ivan pun juga mengatakan untuk mendapatkan monster seperti Gu Santong, menggunakan herbal tingkat 7 ini merupakan suatu tawaran yang sangat menarik. Dan kini Ivan pun memasukkan ulat itu kembali ke dalam herbal ini. Dan dalam sekejap ulat itu sudah mulai bertelur di dalam herbal itu. Dengan adanya telur-telur ulat di dalam herbal ini, Ivan pun sedikit lebih percaya diri bahwa benda ini akan membawa Gu Santong kepada dirinya. Dan kini ia pun pergi kembali menuju Gu Santong. Di tempat lain, Gu Santong pun sangat senang karena Ivan lagi-lagi datang dengan sangat cepat, yang berarti makanan kembali datang dengan sangat cepat. Dan ia juga bertanya herbal apa kali ini yang ditemukan oleh Ivan. Di sini Gu Santong pun sangat bahagia ketika ia melihat benda ini. Ia sangat terharu. Ia mengatakan kalau dirinya sudah sangat lama tidak makan benda herbal ini, sekitar 300 tahun lalu sejak ia terakhir kali memakan herbal tingkat 7. Dan ia juga mengatakan kalau ia hanya diberi makan herbal tingkat 1 dan tingkat 2 saja oleh keluarga kaisar, dan hal itu sangat menjijikkan, ujarnya. Mendengar hal itu, Ivan pun sempat berpikir kenapa Gu Santong hanya diberi makan herbal tingkat rendah. Apakah kaisar sengaja untuk menekan kekuatan Gu Santong agar ia tidak berkembang lebih mengerikan lagi? Dan ia juga sempat berpikir jika ia membawa Gu Santong bersamanya ke keluarga Luo, maka ia juga harus sesegera mungkin memberikan stok herbal untuk bocah kampret ini. Tapi dengan adanya Gu Santong di keluarga Luo nantinya, maka Ivan pun tidak perlu takut lagi tentang keamanan keluarga Luo. Di sini Ivan pun tahu kalau saat ini keluarga kaisar memang masih mengandalkan dirinya, dan ia juga mengandalkan keluarga kaisar untuk melindungi keluarga Luo. Tapi ia juga tahu kalau hubungan politik ini tidak akan stabil. Ia takut suatu saat nanti hubungan mereka rusak.
Tapi dengan adanya Gu Santong di pihak keluarga Luo, maka 7 bangsawan agung tidak akan berani untuk menyentuh keluarga Luo. Bahkan keluarga kaisar pun bukanlah sesuatu yang berarti. Tapi tiba-tiba Gu Santong pun berbicara. Ia mengatakan dan bertanya kenapa herbal yang diberikan Yifan ini selalu aneh. Mendengar hal itu, ginjal Yifan pun langsung tersentil. Gu Santong pun langsung mematakan herbal itu menjadi 2 bagian dan ia juga menunjukkan kepada Yifan kalau ada sesuatu yang aneh di herbal ini. Di sini Yifan pun sangat heran bagaimana bisa Gu Santong menemukan telur ulat itu. Ia tahu kalau Gu Santong ini tidak menggunakan kesadaran ilahinya dan ia juga tahu kalau orang-orang yang ada di ranah radian atau ranah surgawi ini tidak akan dapat mendeteksi benda itu. Tapi bagaimana mungkin bocah kampret ini dapat menemukan telur ulat itu? Tapi di sini Yifan pun tetap berusaha untuk tetap tenang. Ia mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa maksudnya ini. Gu Santong yang masih berpikiran polos, ia mengatakan kalau ada sesuatu yang tumbuh di herbal ini dan benda-benda kecil ini mirip dengan telur ulat yang sebelumnya. Dan ia juga menebak kalau ini pasti telur ulat dari cacing yang ada di herbal tingkat 6 yang sebelumnya. Mendengar hal itu dari Gu Santong, Yifan pun cukup heran dengan cara berpikirnya Gu Santong yang seperti kekanak-kanakan. Di sini Gu Santong pun tidak marah dan ia juga tidak ambil pusing. Ia tinggal membuang telur-telur ulat itu dan langsung memakan herbal ini. Karena ia tidak mungkin membuang herbal tingkat 7 yang spesial seperti ini. Lagi dan lagi rencana Yifan pun gagal dan ia ingin pergi dari tempat ini. Tapi Gu Santong pun mengatakan kalau Yifan ini sangatlah pintar untuk menemukan herbal. Dan bocah kecil ini memang bocah kampret. Ia mengatakan kalau ia meminta Yifan untuk datang kembali ke tempat ini dengan herbal tingkat 7 lainnya dalam waktu 1 jam. Dan tentu saja hal itu membuat Yifan jengkel setengah mampus. Setelah itu Yifan pun kembali menuju Tuan Li dan ia menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Dan karena sudah hampir 1 jam, Yifan pun harus kembali ke bocah itu. Ia juga sangat kesal dan ia berujar kalau begini terus maka ia akan kehilangan seluruh harta miliknya. Tuan Li yang mendengar hal itu, ia pun menawarkan bagaimana kalau mereka kabur saja dari bocah itu. Tapi di sini Yifan pun tidak mau melakukan hal itu karena ia sudah banyak mengorbankan herbal tingkat 7-nya sebanyak 7 buah dan itu merupakan harga yang sangat mahal. Tapi di sini Yifan pun masih sangat kesal dan juga bingung kenapa bocah itu masih saja tahu tentang ulat itu. Dan tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu yang tertawa. Dan ternyata itu ulah iblis merah kampret ini. Di sini Yifan pun sangat kesal setengah mampus. Di sini juga Yifan tahu dan curiga pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh iblis-iblis kecil ini. Dan ia juga mengancam akan memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Di sini iblis hijau ini pun ingin mengatakan sesuatu kepada Yifan, tapi ia dihentikan oleh saudaranya, yaitu si iblis merah. Dan tiba-tiba saja iblis merah ini pun merasakan kesakitan yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan oleh Yifan. Melihat iblis merah yang sakaratul maut, membuat iblis hijau ini pun mengatakan kalau hidung Gu Santong itu sangat luar biasa sensitifnya. Yifan pun kini meminta iblis hijau ini untuk menceritakan semua tentang yang ia ketahui. Iblis hijau ini mengatakan kalau hidung Gu Santong itu sangatlah sensitif karena mereka telah mencoba untuk meracuni Gu Santong. Tapi hal itu pun tidak berguna. Mereka juga pernah mencoba untuk kabur, tapi mereka pun kembali ditangkap oleh Gu Santong dan mereka juga langsung dihajarnya karena ia dapat melecak mereka semua yang mencoba melarikan diri dari baunya. Mendengar hal itu, di sini Yifan pun akhirnya sadar kenapa Gu Santong ini sangat percaya diri dan tidak takut kalau mereka akan melarikan diri. Tuan Li yang mendengar hal itu, ia pun bertanya, kalau begini artinya apakah mereka tidak memiliki kesempatan untuk kabur? Dan iblis hijau ini pun menyarankan untuk tidak melakukan hal itu karena mereka pasti akan ditangkap oleh Gu Santong dan dihajar habis-habisan oleh bocah kecil itu. Di sini Yifan pun paham tentang Gu Santong yang lebih sulit untuk ditangani. Yifan pun juga mengelus kepala bocah hijau ini yang mengatakan kalau iblis hijau ini lebih baik daripada saudara-saudaranya yang kampret itu. Jadi ia akan memberikan iblis ini suatu hadiah.
Sedangkan untuk iblis-iblis lainnya, ia akan merasakan siksa neraka jahanam dari dirinya. Dan Tuan Lee pun tahu kalau metode apa yang diberikan oleh Ivan untuk melatih iblis-iblis kecil itu, yaitu metode hukuman dan juga hadiah. Ia akan memberikan suatu hadiah untuk sikap baik dan memberikan suatu hukuman untuk sikap bodoh. Lalu Tuan Lee pun mengatakan kepada Ivan kalau ternyata iblis-iblis ini telah membawa mereka menuju suatu genangan lumpur yang sangat kelam. Tapi mendengar hal itu, Ivan pun tidak merasa buruk akan hal itu. Dan hal itu tidak terlalu buruk juga, ujarnya. Ivan juga mengatakan kalau setidaknya mereka ini tahu apa kekuatan Gu Santong. Dan hal itu tidak begitu menakutkan. Karena yang paling menakutkan di dunia ini adalah ketidakketahuan. Waduh, kata-kata bijak nih. Di sini Ivan pun mengatakan kalau mereka akhirnya sudah tahu kekuatan ilahinya Gu Santong. Maka ia berpikir pasti ada suatu cara untuk mematahkan kekuatan itu. Dan ia sangat yakin kalau tidak ada yang tidak dapat dikalahkan di dunia ini. Tuan Lee yang melihat rasa percaya diri yang sangat luar biasa dari Ivan membuatnya terkagum-kagum. Ia sangat kagum dengan sikap Ivan yang masih dapat percaya diri di hadapan Gu Santong yang merupakan monster yang sangat terkuat di Tianyu. Dan ia juga mengatakan bakat yang dimiliki oleh Ivan ini sangat luar biasa, tapi sangat disayangkan jika Ivan hanya akan menjabat sebagai kepala pelayan dari keluarga kecil. Kini Ivan pun mengatakan kepada Tuan Lee kalau dirinya akan pergi ke tempat Gu Santong dan akan memikirkan suatu rencana untuk selanjutnya, yaitu rencana untuk mendapatkan Gu Santong. Tapi tiba-tiba mereka pun mendengar ada suatu upatan yang dilepaskan oleh Gu Santong. Ternyata Gu Santong saat ini sangat kesal dengan adanya suara petir. Di sini Gu Santong pun juga melepaskan serangan Dragon Slash-nya ke udara. Serangan yang sangat luar biasa itu membuat kedua orang ini sangat terkejut. Tuan Lee pun mengatakan kalau kekuatan itu sangatlah jauh lebih kuat daripada Dragon Scratch miliknya. Melihat itu, Ivan pun cukup terkejut. Ivan pun tidak terkejut dengan kekuatan yang dilepaskan oleh Gu Santong, tapi ia cukup terkejut dengan sikapnya Gu Santong. Dan ia berpikir kenapa bocah itu terlihat sangat ketakutan, padahal sebelumnya bocah itu anteng-anteng aja. Ivan pun menebak apakah bocah itu marah pada petir, apakah bocah itu tidak suka petir, atau ia takut dengan petir. Dan kini Ivan pun akan memastikan hal itu. Keesokan harinya, iblis-iblis kecil ini yang sudah selesai disiksa oleh Ivan pun mengatakan kepada mereka untuk segera bersiap, kalau mereka akan segera pergi menuju Gunung Petir. Mendengar hal itu, iblis merah ini pun bertanya kepada Ivan kenapa mereka harus pergi ke sana. Bukankah itu terlalu terburu-buru pergi ke tempat itu selama mereka masih di bawah kendali dari Gu Santong? Ivan pun mengatakan udah ikut aja daripada banyak bacot, atau ia akan menyiksa mereka kembali. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka ini sangat panik dan akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ivan. Tapi mereka pun bertanya apa yang harus mereka lakukan jika Gu Santong mengejar mereka. Ivan pun mengatakan tidak perlu khawatir karena ia sudah izin dan juga pamit kepada Gu Santong kalau ia akan pergi cukup jauh selama 3 atau 4 hari untuk mencari herbal. Dan bocah itu pun setuju dengan hal itu. Tapi Ivan pun mengatakan setelah 3 hari bocah itu pasti akan menyadari sesuatu dan ia akan mengejar mereka. Tapi saat hari itu tiba, maka jebakan Ivan pun sudah siap. Mendengar hal itu membuat iblis-iblis ini sangat terkejut. Mereka juga bertanya jebakan apa yang disiapkan oleh Ivan untuk menangkap Gu Santong yang merupakan monster terkuat. Ivan pun mengatakan kalau ia akan memberikan suatu jebakan untuk menangkap master itu dengan jebakan yang telah ia susun dengan matang. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor di sini. Dan mungkin saja minggu depan bakalan epic dan langsung set dapat dah tuh bocah kampret. Banyak kali dramanya untuk dapetin bocah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.